pengantin itu yang nggak berani, banyak masyarakat anak-anak muda yang nggak berani nikah gara-gara mereka berpatokan dengan prinsip financial freedom. Makanya sekarang Kementerian Agama melalui Pak Menteri itu ada program baru namanya Gas Nikah. Gas nikah, ada kepanjangannya nggak itu? Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Karena secara saintis ya, kita bicara secara saintis itu, kenapa kok perempuan itu doanya menembus langit? Kenapa seorang istri, seorang ibu itu bisa menembus langit? Karena perempuan itu punya frekuensi itu 7,3 Hz. Frekuensi apa nih Pak? Frekuensi alam pikirannya. Oke. Nah itu 7,3 itu frekuensi yang sama dengan frekuensi bumi. Mantap. Katanya Ustadz-Ustadz itu keberkahannya akan berkurang. Oh gitu. Keberkahan dari Keberkahan dari rezeki itu tadi, dari uang yang didapat itu. Karena kan kalau kita bicara keberkahan itu, yang diukur itu bukan seberapa banyak yang masuk, tapi seberapa banyak yang keluar. Jadi aku selalu bilang begini sama pengantin, bahwa ketika nanti sudah sah akad nikah, cermin yang paling jujur yang Allah hadirkan di muka bumi ini ada di sebelahnya. Yang paling penting itu proses manunggal ya. Manunggal itu karena bahasa aku ini bahasa orang Jawa ya. Proses manunggal itu menyatu. Jangan ceritakan ke orang lain. Maka aku selalu menawarkan kepada pengantin itu, kalau ada masalah nggak bisa cerita sama orang lain, datang ke KUA. Kuasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Ya, ketemu lagi kita coy. Berapa minggu kita nggak ketemu ini ya? 1547 minggu kayaknya. Masya Allah, wah lama kali. Berapa tahun sudah itu? Lama itu. Tapi gini Sob, malam ini nih ada satu hal yang pengen aku sampaikan. Mau curhat sebenarnya. Aku itu kan sudah lama nih ngejomblo. Oh jomblo ternyata. Iya. Kok bangga ya? Sebenarnya kesendirianku itu penuh dengan kegalauan. Wah, berat ini. Iya, penuh dengan apa namanya? Pengen ada pendamping gitu. Asik. Jadi kan udah lama sebenarnya aku tuh pengen tanya kamu, Sob, tapi malu-malu aja. Mumpung kita nih lagi berempat nih ya. Jadi ku floor kan aja langsung. Berlima. Oh berlima sama Padel ya? Iya. Udah dianggap produser nih. Produser ya? balik layar. Jadi gini Sob, aku kan insya Allah nih, alhamdulillah lah, bukan insya Allah, alhamdulillah udah punya pasangan. Calon. Iya. Kok calon pasangan jadinya lah? Berarti aku belum punya pasangan dong? Gue kan pasangan calon mau. Calon pendamping. Kalau Calon pasangan istri. Calon istri. Kalau pasangan calon kamu Mau nyalek. Iya, bakal calon. Apalagi kan malam ini ada buku nasihat pernikahan dari Imam Al-Ghazali. Ini memang menarik malam hari ini yang harus kita bahas ini, Sob. Secara yang kita tahu, Bapak Yusuf ini kan adalah seorang APRI. Apa itu apa? Ajudan pribadi. Punya. APRI apa? Ada S-nya itu. APRI ini apa APRI? Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. gue kira Penghulu, asosiasi coy. Penghulu, Pak. Asosiasi Jabatannya pahlawan. dong, Iya. sebagai sekjen. Iya lagi. Nah, Biasa kan? lebih dalam lagi nih Sob, aku nih pengen banget tahu. Yang pertama dulu nih syarat-syarat mau menikah nih apa dulu sih? Gimana Sob? Bentar, sebelum kejauhan. Ya. Mau tanya. Apa itu? Biasanya gelar haji itu kan di depan. Ini kenapa di belakang? Muhammad Yusuf Haji. Bingung aku. Iya lagi. Iya lagi. Nggak muat ini gayat ini. Muhammad Yusuf H. Iya. Harusnya Muh Yusuf. Iya ya. Nanti kalau sudah 4 tahun lagi hanya di depan. Amin.
Kok nyambung ke nama nih? Apalah arti sebuah nama? Ada lah artinya lah. Iya ada pasti bapaknya juga tahu kan. Ya itu tadi Sup, lanjut Sup. Syarat-syarat mau menikah ini apa dulu sih Sup? Syarat mau nikah itu yang pertama harus ada calonnya, Iya. ya kan? Sudah ada tadi calonnya. Amin. Alhamdulillah ada lah. Terus yang kedua, hukumnya sudah wajib apa belum ini? Oh itu belum tahu nih. Wajib lah. Wajib. Enggak, dari kamunya. Yang Ya wajib dong. Kan aku pengen menikah. Kalau enggak wajib nanti enggak nikah lah anakku. Kenapa kok harus ada pertanyaan hukumnya wajib? Enggak, itu cuma tambahan aja. Oh. Menjebak itu pertanyaan ini. Ya kalau syarat umum administratif ya jelas ya umumnya ya ada pengantar dari kelurahan, pengantar nikah. Ya. Terus ada fotokopi KK, KTP, akte kelahiran, sama foto, udah itu aja, gampang kan? Kan tadi kamu ngomongnya agak cepat nanti bisa dibaca di bawah sini. Iya. Iya. Pengantar dari kelurahan. RT dulu nggak sih? Ya RT dulu. RT dulu ya. RT dulu, terus nanti ke kelurahan nanti dikasih pengantar satu bendel itu, terus kemudian tambahin fotokopi KK, KTP, sama akte kelahiran udah. Itu syarat. Kalau kalau dia dari luar daerah kan dia KUA per kecamatan ya. Oh ya. Nah itu ditambah nanti rekomendasi pindah nikah. Kamu nih kan, Ya. kamu KTP alamat Samarinda. Nanti nikahnya di Tenggarong lah. Anggap aja gitu ya. Anggap aja. Anggap aja gitu kan. Iya. Jadi nanti minta sama KUA-mu, minta surat rekomendasi pindah nikah ke KUA tujuan. Oh gitu. Itu secara administratif. Administratif. Gitu ya tadi ya. Kalau secara mendalam nih kan, yang kita tahu kan secara administratif yang kamu sebutkan tadi. Ada lagi nggak sih syarat-syarat yang harus dipunyai seorang laki-laki kah atau seorang perempuan? Syarat itu kan sebenarnya begini ya, kalau kita bicara administratif itu tadi. Tapi kalau bicara hal yang lain itu kan yang paling urgent, yang paling krusial itu kan berbicara tentang kesiapan mental. Betul. Kalau kesiapan finansial itu menurutku relatif. Oke. Kenapa relatif? Karena itu akhirnya menjadi menjadi fenomena yang sekarang terjadi. Iya. Itu banyak pengantin itu yang nggak berani, banyak masyarakat anak-anak muda yang nggak berani nikah gara-gara mereka berpatokan dengan prinsip financial freedom. Oh, oke. Nah ini kan akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan turunnya angka peristiwa pernikahan. Wih. Iya. Tuh, menimbulkan turunnya angka peristiwa pernikahan dari tahun berapa itu? Itu sudah mulai turun terus sampai sekarang. Tahun berapa? Tahun kalau yang pernah kemarin coba kuriset itu mulai dari 2019 sudah mulai turun. Wih. Sampai sekarang. Itu udah mulai turun terus setiap tahun. Makanya sekarang Kementerian Agama melalui Pak Menteri itu ada program baru namanya Gas Nikah. Wah. Gas nikah, ada kepanjangannya nggak itu? Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Sadar Nah, pencatatan kenapa nikah. kemudian beliau memunculkan program ini? Karena yaitu tadi awalnya itu melihat peristiwa nikah ini semakin menurun, setiap tahunnya semakin menurun terus. Apa nih kira-kira nih? Bisa jadi memang satu tadi anak-anak muda ini takut nikah. Oh. Satu. Yang keduanya bisa jadi mereka ternyata memang nikah tapi nikah siri. Oh ya. Nah, makanya namanya tuh Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Jadi bisa jadi ada yang memang belum nikah, bisa jadi juga yang sudah nikah tapi ternyata nikah siri. Oh. Itu karena contohnya begini, aku nyebut ini nggak apa-apa ya, Iya. nggak masalah. Nanti kalau lumayan vulgar juga nggak masalah saya pikir. Iya. Di satu daerah di Samarinda itu kebetulan kita ngikutin sosial medianya dia. Seorang ini memang dia buka jasa untuk pengurusan administrasi macam-macam lah. Nah itu dia selalu nge-share tuh setiap minggu itu ada aja yang nikah siri. Nah, dia buka jasa nikah siri itu juga gitu. Wah, bukannya nggak boleh itu sebenarnya? Harusnya nggak boleh. Nah makanya kan kita ini di KUA ini nggak punya payung hukum yang benar-benar kuat untuk bahasanya tuh mempidanakan orang-orang yang seperti ini. Oh, jadi nggak bisa langsung Tuh. nangkap secara kalau dia lagi Bisa. melakukan. Oh iya. Bukan kewenangannya KUA lah ya. Betul, kita nggak punya payung hukum itu. Permasalahannya gitu, makanya Pak Menteri membuat Gerakan Sadar Pencatatan Nikah.
Itu. Kamu sudah dicatat belum, Rip? Alhamdulillah. Udah. Gak maju nih. Sudah. Dicatat apa ini? Kasbonnya sudah dicatat. Yang namanya catat kan Tadi sudah aja tadi catat. kesiapan mental ya, Iya, kesiapan mental. mental. Terus apa namanya? Mental itu yang paling krusial. Banyak juga yang usia-usianya 19, 20 tuh udah nikah, berani mereka. berani. Nah, cuman kadang bisa jadi juga kita mengkhawatirkan dari aspek mentality ini tadi. Iya. Kematangan mentalitas mereka. Tapi paling tidak mereka sudah berani untuk melangkah. Nah, kalau hitungan daripada yang 30-an belum nikah-nikah. Ya, menurut beberapa Ada plus minusnya lah gitu lah ya. menurut beberapa psikolog itu memang usia matang untuk menikah itu untuk wanita di antara 19 sampai 25. Sedangkan untuk pria di antara 20 sampai 25 itu usia matang. Tapi semua kembali lagi ke mental tadi. Betul. Jangan sampai karena usianya sudah segitu ternyata mentalnya belum siap, ternyata dipaksakan nikah, akhirnya nggak berjalan baik nikah. Ya, dewasa itu kan pilihan. Usia itu pasti. Pasti. Gitu. Ya. Itu. Usia itu pasti bertambah terus, Pak. Ya, makanya tadi kan tak bilang usia 19, 20 apakah kemudian mereka ini secara mental, secara kedewasaan belum mencukupi ya? Belum tentu juga gitu, belum tentu juga. Ada juga yang usia 30 tapi ternyata masih childish, gitu kan sifatnya bisa juga. Betul. Itu. Itu tadi pentingnya kesiapan mental itu tadi ya. Nah, mental. Makanya dalam proses bimbingan perkawinan sekarang itu kan udah wajib ya bimbingan perkawinan itu. Iya. Aku selalu nyampaikan begini ke pengantin itu. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Kalau tadi yang terlalu financial freedom itu, jangan terlalu khawatir dengan masalah rezeki. Kenapa? Ya karena sekali lagi kita usia 4 bulan dalam kandungan itu, Allah sudah tuliskan semua takdir kita tentang rezeki termasuk kan? Ya, benar. Itu. Apalagi perempuan yang menuntut akhirnya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, perkaranya faktornya adalah ekonomi. Menurutku itu nggak make sense. Kenapa? Karena perempuan itu menjadi pintu rezeki dalam rumah tangga. Wih. Tapi kan bisa jadi tuntutan ekonominya bukan karena si laki-laki ini tidak menghasilkan, tapi karena laki-lakinya memang malas bekerja. Kalau itu oke. Itu kita take note ya. Kita kasih garis bawah ya. Kalau laki-lakinya memang nggak mau kerja, pemalar lah ya, pemalar. Itu satu. Yang kedua lagi dia judi online. Nah, itu nggak bisa ditoleransi juga. Colok matanya tuh. Kamu langsung sih? Gemes aku. Karena fenomena sekarang luar biasa, Pak. Ya. Judi online. Kalau yang laki-laki begitu ya oke, kita take note itu. Kita garis bawahi yang begitu. Kita nggak bisa toleransi juga. Bukan cuma Tapi selama yang laki-laki ini normal-normal saja, bertanggung jawab, dia mau kerja. Nah, pintu rezeki itu kembali kepada istri. tadi. Karena kalau kita bicara secara saintis ya, kita bicara secara saintis itu, kenapa kok perempuan itu doanya menembus langit? Kenapa seorang istri, seorang ibu itu bisa menembus langit? Karena perempuan itu punya frekuensi itu 7,3 Hz. frekuensi apa nih, Pak? Frekuensi alam pikirannya. Oke. Nah, itu 7,3 itu frekuensi yang sama dengan frekuensi bumi. Mantap. Oke, menarik. Jadi perempuan itu lebih bisa membumi, lebih bisa menyamai frekuensi bumi, dan di situ di titik itulah kemudian doanya itu nembus langit. Nah, gitu. Itu bicara secara saintisnya begitu. Itulah kekuatan perempuan ya. Makanya jangan pernah ada yang menyakiti perempuan. Kalau perempuan sudah berdoa, itulah kekuatan perempuan ya. Makanya jangan pernah ada yang menyakiti perempuan. Kalau perempuan sudah berdoa, harusnya itu kencing anjing. Apalagi kalau sudah Makanya fenomena sekarang kan kita juga bisa lihat fenomena di pengadilan. Kalau KUA ini instansi yang berbeda, pengadilan instansi yang berbeda ya. Jadi laporan dari pengadilan yang banyak di berita itu, sekarang mayoritas orang pisah itu di usia di bawah 5 tahun pernikahan. 5 tahun pernikahan. 5 tahun pernikahan. Kenapa bisa gitu? Ya itu salah satunya faktornya itu alasannya kalau laporan dari pengadilan itu laporannya faktornya ekonomi. Tuh, Kalau itu paling banyak ya. Kalau selain ekonomi apa aja yang tercatat? Banyak, ada yang nggak ada RT, ada juga, ada juga yang macam-macam lah. Terus perselisihan yang tidak selesai. Perselisihan yang berkepanjangan. Gitu. Itu ada juga. Itu. Cuman yang paling banyak itu ada faktornya adalah ekonomi. Ada juga tuh yang ketahuan ternyata laki-lakinya homo. Apa nunjuknya sih? Ini kesana lah. Udah ke atas coba. Laki-lakinya homo gitu.
Bentar, tadi kan kita bicara tentang syarat administratif dengan kesiapan mentalnya lah. Untuk hukum wajib nikah, maksudnya hukum nikah nih, syarat wajibnya nikah apa? Secara agama gitu maksudnya. Syarat wajibnya Rukunnya. nikah. Oh, rukun. Rukun nanti perspektifnya, mazhabnya beda-beda ya. Tapi kalau kita bicara merujuk ke kompilasi hukum Islam itu anggap aja kalau itu dianggap sebagai mazhab, itu mazhabnya orang Indonesia. KPI. Karena kompilasi hukum Islam itu banyak, isinya itu banyak tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang macam-macam. Jadi madhabnya itu sudah bahasanya disadur lah, disesuaikan, gitu. disesuaikan dengan kondisi Indonesia dari 4 madhab yang masyhur itu. Nah, kalau di kompilasi hukum Islam itu syaratnya itu yang pertama pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, saksi 2 orang, terus kemudian yang terakhir adalah sigot, ucapan ijab kabulnya. Itu yang aja. punya yang mesti ada wali kan perempuan ya. Kalau laki-laki sih kenapa nggak ada wajib punya wali? Karena laki-laki yang menikahi. Kan begitu. Ijab kabul itu kan bahasa gampangnya itu serah terima. Ya kan? Ijab kabul itu, ijab itu diserahkan, kabul itu terima. Makanya kan aku nikahkan dan aku terima, kan begitu. Makanya laki-laki itu nggak butuh wali karena dia yang menerima sendiri. Dan di syariat kita tuh dibolehkan seorang laki-laki itu ketika dia nggak ada di tempat itu diwakilkan sama orang lain tuh boleh. Oh iya. Boleh. Justru kenapa nggak Zoom aja? Ya, Zoom tetap jadi belum ada fatwa yang membolehkan itu. Oh iya. kan Ya. diwakilkan boleh. Kemarin kan banyak tuh. Enggak. Tetap kayaknya sih tetap di tempat ya. Harus satu tempat. Tapi kan kalau diwakilkan otomatis laki-lakinya Syaratnya itu kan harus ijab kabul itu syaratnya satu majelis kan. Oh iya. Ya. Makanya ketika si laki-laki, contoh kayak kemarin masa Covid gitu. Dia lagi karantina, nggak bisa keluar tuh. Ya. Jadi dia boleh diwakilkan. Aku nih mau akad nih kan. Karena aku contohnya lagi di luar negeri, anggap ya nggak bisa balik ke sini gitu. Satu dan lain hal akhirnya kuwakilkan ke Amrian. Tapi Amrian itu menerimanya bukan untukku, tapi untuknya dia sendiri enggak, tapi untukku gitu. Oh ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan untuk Yusuf. Oh ya. bisa gitu ya. Boleh. Nah, ini kita baru tahu juga ya. Nah, ini ilmu baru nih. Memang kamu rencana gitu? Enggak lah. Diterima sendiri. Laki kok gentle kok. Ya bukan berarti mereka itu Iya, iya. Ya karena kondisi ya. Tapi kalau dalam hukum Islamnya ya, bukan yang kemudian yang ada kita bisa bilang campuran dengan pemerintah. Itu kan kalau nikah kalau dalam Islamnya aja tanpa peraturan pemerintah Apa itu rukunnya? rukunnya misal. Ya itu tadi, cuman nanti berbeda madhab beda. Ada yang memasukkan mahar sebagai rukun. Oh ya. Ada. Itu. Tapi kalau di madhab Syafi'i itu mahar itu nggak masuk dalam rukun. Oh gitu ya. Dia masuk dalam syarat wajib. Itu. Bedanya syarat wajib dengan rukun? Rukun itu harus terpenuhi. Kalau enggak pernikahannya nggak sah. Ya. Syarat wajib? Syarat wajib Syarat itu, yang harus dipenuhi sama betul. Itu. Oke. kayak sholat tuh misalnya. Syarat sholat ya muslim, balik, berakal. Gitu. Kalau rukun sholat ya berdiri bagi yang mampu. Ya, gitu. Kalau salah satu rukun tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Oke. Kalau saya tidak terpenuhi. Kalau syarat itu, kalau kamu melakukan itu ya kamu penuhi dulu syaratnya. Ya ya. Tuh. Berarti paling pentingnya syaratnya juga. Dua-duanya penting. Untuk mau nikah harus punya syarat dulu. Ya. Ya. Nanti jenjang selanjutnya baru rukunnya dipenuhi. Nah terus ini fenomena yang ada nih ya di masyarakat itu hampir banyak ya kita lihat dan saksikan. Kadang-kadang yang memberatkan pernikahan itu adalah mahar tadi, atau mungkin bukan maharnya tapi jujuran lah bahasanya. Ya. Jujuran kalau ada orang Samarinda jujuran. Acara harus kalau mahar kan nggak dipatok, ya 10.000 pun jadi kan. Ya. 20.000, 100.000. Kan Nabi Bahkan ada yang pakai biji kurma. bahkan ada yang
ribet itu. 190, 200 rupiah itu kan. Sesuai dengan tanggal lahir, Ya. tanggal jadian. Nah, tapi yang itu fenomena yang banyak terjadi itu pernikahan itu susah dilakukan karena jujuran itu tadi. Kalau Ya, itu kan kembali merujuk kepada financial freedom, tentang wedding dreams, gitu-gitu kan. Karena kebanyakan Kekinian nonton lah. sinetron. Korea. Anak muda nih. standar TikTok ya. Dracin, drakor gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita bicara nikah itu murah apa mahal ya? Murah aja sebenarnya, nikah di kantor gratis kok. Gratis nih. Ya jangan gratis. Gas. Gratis lah ya. Gratis. Tapi aku percaya kalau gratis. Iya. Nikah di kantor itu kok ketahuan. Kok percaya kok Enggak, artinya kalau ke KUA itu tidak akan ada Enggak ada. Enggak ada. minta tambahan ini administrasi nggak ada ya? Sekarang itu kan zamannya media ya. Sekarang ini zamannya media. Laporkan saja, gitu aja. Tuh, ini penting nih. Enggak repot itu. Kalau Jadi, KUA Samarinda Hilir dan semua Samarinda nih jujur-jujur memang. Amin. jangan juga suruh nangis sama Rinda dan kita. Intinya saya bisa memberi jaminan Ilir itu nggak ada. Oh iya, itu. Samarinda Hilir ya. Nah, ya kan? Ya. Kalau ikan pindah ke misalnya pindah ke Sungai Kunjang, kamu jaminnya di sana juga. Ya lah, di tempat kita tugas lah. Iya, Kita bisa bos. jamin. Berani dia nyamuk. Tapi memang gratis kok, karena sudah diumumkan secara terbuka Ya, kan. kita terus memberikan edukasi setiap screening pengantin itu juga kita sampaikan. Tapi yang 600.000 tuh kayak mana? Itu kan untuk yang di rumah. Oh, di rumah wajib bayar. Ya, itu namanya kan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Berarti masuknya itu ke store-nya negara. langsung ke negara. Dan Bukan sekarang kantong itu ya. pengantin nggak boleh nitip ke orang KUA, nggak boleh. Iya, ada rekeningnya khusus ya. Langsung bayar sendiri. Oh, ya ini Semua sistemnya transparan, terbuka. supaya masyarakat kita paham kan bahwa bilang gratis kok, pas di Bayar. rumah bayar. Nah. Ternyata kalau di rumah memang berbayar. Ya, jadi Bukan di kalau rumah kalau aja ke sih. ruangan Pokoknya di luar KUA gitu ya. Ya, kalau ke ruangan gue itu di belakang itu kutempel. Biaya nikah itu di KUA gratis 0 rupiah, di rumah PNBP-nya 600.000. Ya. Itu Ada jelas supaya Kalau yang clear. kayak gini-gini, Apa? Ada. Di bawah meja tuh nyari apa namanya permen karet nih. Oh, ada sekatnya di bawah meja tuh, nggak bisa lewat. Bisa ya. Nggak bisa lewat. Sengaja dibuat. Iya, ada sekatnya. kasih di pintu, bawah. kasih pintu. ya, kan saya pernah dapat hadis tuh gini. Sebaik-baik yang perempuan itu yang Tidak menyulitkan. tidak menyulitkan ya, atau maharnya itu tidak menyulitkan Laki-laki. laki-laki tadi. Tapi ada tambahannya itu. Sebaik-baiknya laki-laki itu yang meninggikan mahar atas. Nah, ini yang belum Ikam tahu nih. Jangan cuma ngambil dari satu sisi ya. Hadisnya dipotong-potong. Jadi harusnya tuh saling berebut itu antara pasangan itu. Iya, yang Kalau satu nggak mau sebaik-baiknya. nggak mau menyulitkan, yang satu nggak mau rendah diri, Nah, gas itu. terus. Ya, kalau Amren kan dulu waktu masih ya masa-masa kuliah kan ngomong tuh. Apa wedding dreammu? Tanya kan, Ki, wedding dreammu apa Ki? Pengen, sudah disebutkan lah pengen di sini nanti Pak. Wah, hiasannya gini. Wah, sekarang tanya wedding dream apa Ki? Yang penting nikah. Sudah pasrah. Yang penting nikah aja. Dapat pasangan di dalam dunia. Terus pasangannya kayak mana tipenya? Kalau sekarang dari yang penting orang. Aduh, iya. Sudah jadi insecure ini. Insecure. Kenapa harus insecure? Enggak. Insinyur dong, Tetap insinyur. harus semangat. Jadi kan memang Sob, yang aku baca dari buku ini ya. Kebetulan kan dipinjamkan Pak Adli juga nih buku. Terus nama aku memang ya nanti. Jangan. Jadi kan menjadi seorang laki-laki ketika kita sudah berumah tangga itu kan memang yang paling harus menjaga hubungan rumah tangga itu adalah laki-lakinya kan ya. Iya, dua-duanya. Saling menjaga. Namanya kita kan sebagai kowam ini. Maksudnya tanggung jawab. Tanggung jawab paling berat itu adalah laki-laki. Tapi memang kan harus seimbang. Laki-laki Ya, ya, juga tanggung jawabnya sebagai bekerjanya, menafkahinya. Ya. Perempuan di rumah itu menjaga menjaga dirinya, suami. kehormatan suaminya. Tapi kalau perempuan yang sudah bekerja nih juga, kalau perempuan yang bekerja itu gimana Sob? Menurut pendapatmu itu gimana? Ya kalau aku punya pendapat pribadi nih ya, aku punya pendapat pribadi bahwa aku itu orang yang suka istri itu yang di rumah aja. Oh gitu. Gitu. Ya ini tapi terlepas dari ya, kita nanti punya perspektif yang berbeda nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku pribadi ditanya disuruh milih punya istri yang kerja atau istri yang di rumah, aku lebih milih untuk istri yang di rumah.
Kenapa begitu? Karena kehormatan laki-laki itu dari kerja. Oh ya betul. Itu sebagai muru'ah, sebagai seorang pemimpin, nah, itu ada di bekerja. Menafkahi itu Kehormatan laki-laki ya. kehormatan bagi laki-laki. Maka aku menjalankan takdir itulah bahasanya gitu. Kita semua itu kan diberikan fitrah, Ya. takdir bahwa laki-laki itu punya tugas tanggung jawab itu, maka kita laksanakan. Perempuan tidak punya tugas dan tanggung jawab itu. Ya. Maka ya cukup lakukan tugas tanggung jawab seorang istri apa gitu. Kalaupun dia mau bekerja kan Oh itu silakan, itu silakan, pilihan. ya kan? Cuman kan tidak berkewajiban dan tidak boleh itu ada atas dasar untuk menafkahi keluarga. Betul, kan? Ya. betul. Nah, jadi fenomena itu juga banyak terjadi ya. Jadi cerita dari teman-teman banyak juga dua-duanya kerja tapi kok merasa kebutuhan di rumah nih kok rasanya kok kayak los-los aja uang ini gitu. Nah itu kadang itu yang salah apa? Salahnya adalah niatnya. Niat dari si istri. Ketika niatnya istri ini kerja untuk menafkahi rumah tangga, insya Allah katanya agama ini ya, katanya ustadz-ustadz itu keberkahannya akan berkurang. Oh gitu. Keberkahan dari Keberkahan dari rezeki itu tadi, dari uang yang didapat itu. Karena kan kalau kita bicara keberkahan itu, yang diukur itu bukan seberapa banyak yang masuk, Ya. tapi seberapa banyak yang keluar. Seberapa manfaat. Seberapa banyak yang keluar. Kalau banyak yang masuk, lebih banyak yang keluar kan, Iya ya. minus juga jadinya. Besar pasak Daripada 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 enggak ngapain. Tuh, yang masuk nih contoh anggapan gajinya cuma 1,5 juta gitu. Iya. Jadi masuknya nih seorang suami aja kerja gajinya 1,5 juta. Tapi pengeluarannya ternyata cuma 700.000 Oh iya. satu bulan. Ya kan berarti kan masih ada bisa save itu. Iya. Nah gitu. Terus contohnya yang lain lagi suami istri kerja 3 juta, 3 juta, 6 juta. Karena faktor sakit, faktor kehilangan, faktor ini dan itu, yang keluar itu lebih dari 6 juta, 8 juta, 9 juta, akhirnya kan minus. Oh iya. Itulah bentuk keberkahan. tapi ya kalaupun ada yang menikah istri kerja ya nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Intinya Kewajiban di suami. take note itu ada dari niat. Niatnya istri tadi Seorang istri diperbaiki. bekerja itu tidak boleh meniatkan untuk menafkahi rumah Itu tangga. karena Anggap aja niat. kewajiban tadi itu suami. Ya niatnya itu adalah cari kesibukan supaya nggak bosen. Nah itu nggak itu apa-apa. Itu Karena niatnya. ada beberapa fenomena juga tuh yang jadi kan ada yang namanya bapak rumah tangga tadi itu. Ada tuh. Bapaknya sibuk di rumah ngurus anak, nyiapin makan segala macam, yang kerja istrinya. Ya, Tapi itu kesepakatan dari mereka juga. Kalau kayak gitu kasusnya gimana? Itu Kalau aku ya ini pendapatku pribadi, sekali lagi mohon maaf buat yang lain yang mungkin jalan hidupnya posisinya sekarang lagi begitu. Ya akhirnya tuh menurunkan muruah seorang suami. Iya ya. Itu. Aku aja malu kayak gini ngelihatnya. Nah itu menurunkan muruah kehormatan seorang suami, seorang pemimpin. Nah, berarti calon suami bertanggung jawab ini kan. Amin. Ya. Ya kalau sepengetahuan tuh ada gini. Jadi laki-laki itu memang yang mempunyai tugas tanggung jawab itu ya, yang melengkapi sandang, pangan, papan dan lain-lain. Tapi kalau bicara pangan misalnya, bukan berarti kamu belikan beras, sayur dan lain-lain itu sudah pangan, bukan. Itu bahan mentah namanya. Bahan pangan ya. Bahannya. Jadi kalau suami ya menyediakan makan, dia menyediakan makan, masak. Jadi istri itu Justru malah ratu, seperti itu ya? ratu. Ini kalaupun berbeda pemahaman ya wajar lah ya. Tapi istri itu juga sangat butuh ridho suami. Jadi cara dia memperoleh ridho itu bahan suami, ya sudah kamu sediakan bahan mentah, aku yang buat ngolah jadi barang jadi. Gitu. Tuh karena suami istri itu sering cari ridho satu sama lain. Kalau sudah istri bilang aku ridho sama kamu, keluar itu rezeki mudah. Iya. Kalau kemudian suami pun ridho sama istrinya, wah sudah bahagia banget gitu. Iya. Nah cuman yang menjadi fenomena sekarang itu seperti yang tadi Pak KUA ini ngomong. Pak KUA, Pak Mudin ini sampaikan di Samarinda itu usia 5 tahun tuh banyak perceraian. Nah ini yang kemudian berarti yang kita perlukan itu, ikan perlukan ya terutama aku juga dan kita semua. Iya. Bukan hanya nikah tadi ya. Nah sekarang pertanyaannya gimana sih, ada nggak tips-tips dari KUA sendiri itu? Karena ya kalau nikah itu kan mindsetnya pasti enaknya aja ya. Iya. Nah, tapi ternyata dalam menjalani setahun, 2 tahun,
dengan orang yang bangun tidur itu aja dilihat kan. Siapa tahu ada kebosanan. Apa tips and triknya ini dari Kak Wan? Tipsnya tuh mulai yang paling pertama ya. Kita dengan segala ikhtiar kita, karena kita manusia, ya kita memilih. Ya kan, laki-laki itu bisa memilih, perempuan itu menerima atau menolak pilihan itu, kan gitu. Jadi laki-laki itu memilih, dari sekian banyak perempuan mana yang mau dipilih. Dengan segala screeningnya, maunya apa namanya, maunya yang model gimana, yang tinggi kah, yang nggak tinggi kah, yang rambutnya putih kah, yang rambutnya merah kah, yang rambutnya hitam kah. Itu nggak apa-apa, wajar kayak gitu. Yang pirang kah? Ya kan siapa tahu bule kan nggak tahu. Iya, kita pirang. kan. Nah, Nah, maksudnya laki-laki pemilih itu nggak apa-apa. loh bebas kan memang milih. Takdirnya, kodratnya seorang laki-laki itu memilih. Membeli baju aja Perempuan itu menerima atau menolak pilihan. Kan begitu. Kan perempuan yang dilamar. Iya. Apa Biasa kamu perempuan yang sering milih-milih. Sebentar, tapi kita sebelum lanjut loh ya. Tapi kalau masalah itu perempuan boleh melamar kan? Itu Padang. Enggak. Maksudnya Karena itu diambil dari Siti Khadijah melamar Boleh, Rasulullah. Boleh kan? Enggak ada masalah. Artinya yang kalimat tadi itu boleh saja kalau. boleh. Oke. Lanjut Pak Pemudin. Ya itu, sebagai kita manusia, kita punya kapasitas itu. Ikhtiar lah, bahasanya kan gitu. Ikhtiar. Kita memilih apa yang mau kita, perempuan seperti apa yang mau kita jadikan teman hidup kita sampai akhir hayat. Kita cari dulu maunya yang gimana, yang tinggi kah, yang nggak tinggi, yang agak gemuk kah, yang kurus kah, yang itu sesuai dengan perspektif kita. Setiap orang nanti beda tipenya. Ya kan, nah, segala ikhtiarnya, pengennya yang begitu ternyata nggak dapet, ya bisa juga, gitu kan? Iya. Pengennya yang cantik, ya kan? Ternyata nggak dapet juga, ya bisa juga. Yang manis, ya. Yang manis ya bisa juga. Tapi kalau sudah memilih, maka tanggung jawab kan, gitu aja. Ketika sudah memilih akad nikah, setelah akad nikah itu, maka proses yang paling pertama yang harus dilakukan adalah ikhlas. Ikhlas atas pilihan sendiri. Sudah milih-milih sendiri, nyari-nyari sendiri, diikhlaskan dulu. Benar. Kenapa harus ikhlas? Karena setiap manusia itu nggak ada yang sempurna kan. betul. Nah itu sudah, nanti kita bicara tentang aspek aspek ilahi lah. Kalau aku bilangnya itu gitu. Kalau tadi itu kan aspek ikhtiarnya kita manusia, gitu kan. Aspek ikhtiarnya kita manusia itu kita bisa milih. Tapi setelah itu aspek kembalinya itu ya kita kembali kepada takdir. Kita itu menerima ikhlas. Karena ini pilihan kita. Sudah memilih sendiri, tanggung jawab. Betul. Atas pilihan itu. Jangan ngeluh dulu. Wah, aku baru nikah terus mau langsung digas, diperbaikin segala kekurangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Anggap aja begini, idealnya usia nikah itu kan anggap aja ya, umumnya masyarakat tuh menganggap usia 25 tahun. Anggap aja begitu ya, walaupun nanti perspektifnya beda-beda. Anggap aja usia idealnya itu 25 tahun. Jadi 25 tahun sebelumnya itu dia sudah hidup dengan punya kebiasaan sendiri-sendiri kan. Di rumahnya dia punya kebiasaan sendiri, apalagi kalau punya suku yang berbeda. Itu kan sudah beda juga kebiasaannya. Betul. Nggak bisa terus kemudian setelah akad terus kita mau merubah kebiasaan yang sudah 25 tahun dia jalanin. Maka diterima dulu. Setelah diterima, nanti baru ajak pelan-pelan untuk menjadi lebih baik. Kan gitu. Itu proses itu banyak sekali yang gagal. Proses itu tuh banyak sekali yang gagal. Pokoknya lihat aja kalau punya saudara, teman, keluarga, tetangga yang dia itu gagal di usia awal-awal pernikahan di bawah 5 tahun, coba cek. Di luar dari tadi faktor ekonomi, di luar dari faktor KDRT, di luar dari faktor-faktor itu coba cek. Rata-rata mereka itu faktor penyatuannya tuh gagal. Karena apa itu biasanya? Ya itu tadi, dia belum bisa menerima pasangannya, udah protes duluan. Ikhlas ya. Atau apa komunikasinya mungkin ya? Itu salah satu caranya. Cara untuk menyelesaikan itu adalah komunikasi. Itu kan. Benar. Cara menyelesaikan itu adalah komunikasi. Karena kan ini kan makhluk yang berbeda. Betul. Jembatannya itu cuman komunikasi. Benar-benar. Siapa tahu kamu beng-beng panas, dia mah beng-beng dingin. Beng panas nggak ada, Pak. Beng panas ya. Oh nggak ada ya? Minuman sih ada, beng-beng. Kenapa jadi promosi sih? Jadi tujuan menikah itu kan semuanya pengen sakinah, mawaddah. Ini nih bener nih. Jadi hampir kelupaan nih. Sakinah itu kan artinya tentram, tenang. Mawaddah bisa diartikan cinta yang
dengan pengorbanan segala macam. Kasih sayang. Dan rohmah itu kasih sayang secara batin. Dari jurnal yang kubaca, Ada ampun suhu. Ampun suhu. Filsuf kita nih. Minum dulu. Ini baru filsuf sejati nih. ada 5 pilar untuk mencapai hubungan yang harmonis. Yang pertama, ketaatan beragama. Nah, peduli dia Islam atau bukan, agama itu nomor 1. Ya. Seperti sila kita yang pertama juga kan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai cuma gara-gara pengen nikah, kita rela pindah agama nih. Mangu. Jangan salahkan. Kok ya tahu lah, lanjut. Kamu kayak orang kedinginan gitu ya? Iya, dingin tahu suasana hari ini. Jadi yang kedua, itu saling menghormati dan menyayangi. Ya. Yang ketiga, dalam manajemen keuangannya. Jangan sampai salah tuh, karena tadi faktor ekonomi juga bisa memperburuk keadaan. Terus selanjutnya itu santun. Santun dalam sosial ya, ke tetangga, ke keluarga pasangan. Itu penting juga tuh ya? Benar, penting. Yang terakhir, introspeksi diri. Jadi bukan cuma menuntut pasangan untuk sempurna, tapi kita leha-leha gitu kan. Jadi, Kalau yang buku Quraisyab yang pernah aku baca itu, ya kurang lebih tadi itu. Judulnya apa ya? Pengantin apa gitu? Pengantin Quran. Pengantin Quran. Ya, kurang lebihnya ya, nanti silahkan cek di toko-toko buku terdekat. Produksinya lama. Ada linknya di bawah. Anda ada Pak Quraisyab belum telepon nih, kasih sponsor. Jadi ada 3 ikatan dalam pernikahan kan. Yang pertama itu mawaddah, tadi cinta tadi. Ya. Cinta. Ya bedanya kenapa bukan menggunakan al-hub, itu ada alasannya. Ya cinta yang ini nih bisa saja pudar. Karena orang kan bisa tadi bodinya gitar Spanyol, sekarang jadi bass misalnya. Artinya berubah kan. Cello. Iya, cello. Mas betot yang dibawa. Gitu. Iya. Ya. Nanti bisa jadi yang kulitnya dulu kenceng sudah menurun, sudah mulai keriput. Kalaupun itu cintanya mulai memudar, nanti ada ikatan kedua yang namanya rohmah, kasih sayang. Nah, kasih sayang itu bisa jadi juga memudar. Namanya juga proses perjalanan hidup bertahun-tahun kan bisa aja memudar. Tapi ada ikatan yang kemudian harusnya itu tidak hilang, yaitu amanah. Jadi mawaddah, rohmah dan amanah. Amanah itu ikatan terkuat yang seharusnya loh ya. Karena kita itu menikah kan kalau di hadapan Allah ya, kalau meskipun ini disaksikan ini sebagai saksi, tapi ada di hadapan Allah itu menjadi, ya Allah aku ambil jadi istriku, ini adalah amanahku ya. Ya benar. Ini amanahku ya, aku yang bawa dia, aku yang cukupkan sandang pangan papannya dan lain-lain. Itu gimana Pak Kawa, Pak Mudin? Ya itu betul tuh. Betul, semuanya betul. Karena kalau kita bicara pilar-pilar keluarga sakinah itu banyak versi. Dari Kemenak sendiri ada versinya, nanti dari jurnal ada versinya, dari Pak Quraisyab ada versinya, itu banyak. Dan itu semuanya betul lah menurutku, nggak ada yang salah. Benar. Cuman ada satu, ini anggap aja ini teoriku sendiri ya, sebenarnya nggak ada. Bagus ini. Penting ini. Jadi aku selalu bilang begini sama pengantin, bahwa ketika nanti sudah sah akad nikah, cermin yang paling jujur yang Allah hadirkan di muka bumi ini ada di sebelahnya. Pasangannya itu ya. Pasangannya Hari itu. berarti. Lain, kamu semua nikah sama Hari. Pasangan itu. Jadi cermin yang ada di dinding itu benda mati. Kalau kita bilang ganteng, ya dia diam aja. Fisik lah ya, cermin Kalau perempuan bilang aku cantik, ya dia diam aja. Cermin ajaib. Iya, bisa ngomong. Ya, terus. Kalau pasangan ini cermin yang paling jujur. Maka ketika kita mau introspeksi diri, maka lihatlah pasangan. Kalau contoh aku lah yang sudah nikah ya, kalau pengen ngelihat apakah aku ini sudah baik, ya tinggal ngelihat istriku. Ketika di mataku istriku masih banyak kurangnya, berarti begitu juga aku. Ya, benar. Maka aku tidak punya hak sedikit pun untuk menuntut istriku lebih baik dari aku. Itu. Yang harus kulakukan apa? Yang harus kulakukan adalah memperbaiki sama-sama, menjadi lebih baik sama-sama. Karena aku punya juga satu begini.
Tapi sekali lagi ini nggak ada teorinya ya. Ini kesimpulanku dari perjalanan ngelihat pengantin-pengantin, ngelihat pasangan-pasangan yang ada. Jadi Allah itu punya hitung-hitungan jodoh. Oh ya. Hitung-hitungan jodoh tuh begini, anggap aja tuh kita punya poin. Setiap perilaku kita, sifat kita tuh kita punya poin. Kalau kita poinnya 8, maka Allah juga akan mendatangkan pasangan yang poinnya sama. Nanti di perjalanan waktu, ini kan poin ini bisa naik, bisa turun. Iya. Kalau solehnya naik, anggap aja gitu ya, sikap kita lebih baik, budi pekerti kita lebih baik, anggap aja naik jadi 9. Tapi kalau kita nggak ngajakin istri kita jadi 9 juga, itu nanti dengan jalannya Allah pasti dipisahkan. Gitu ya. Matematika. Pisahnya dengan cara apa? Bisa jadi dengan perpisahan perceraian, bisa jadi juga dengan perpisahan kematian. Itu. Maka kita harus sama-sama. Bisa juga begini, anggap aja begini. Contoh tadi yang pelaku-pelaku judi online begitu. Ketika nikah mereka punya poin yang sama-sama 8. Tapi dengan perjalanan si suami ini tergoda dengan judi online ini tadi. Akhirnya dia menurunkan nilainya sendiri kan. Dia menurunkan poinnya di sini, dia turun jadi 7, jadi 6, jadi 5. Karena faktor ini tadi akhirnya terjadilah perpisahan. Itulah. Itu. Betul. Jadi ini harus nanti kalau sudah selesai akad ini minggu selanjutnya harus sering-sering privat ini kayaknya Pak Moden ini. Muyak juga kalau kamu setiap minggu ke rumahnya konsultasi pernikahan. Ini kopi juga kan? Apalagi ndak bawa apa-apa ke rumah. Yang paling penting itu proses manunggal ya. Manunggal itu gimana? Karena bahasa ini bahasa orang Jawa ya. Proses manunggal itu menyatu. Jadi kalau bahasa anak sekarang tuh tidak ada antara kamu dan aku, tapi adanya kita. Wow. Kekinian banget itu. Produser kita sakit mah. Dan kita. Ya. Jadi kalau di luaran tuh bilang masih takut istri, enggak. Kita tuh bukan takut istri, tapi menghormati istri. Karena istri itu bagian dari kita. Benar. Istri itu ya setengahku, aku ya setengahnya istri. Gitu. Separuh nafas. Itu kalau orang Jawa kan nyebutnya istri itu kan garwo. Sigarane nyowo. Masya Allah. Setengahnya nyawa. Sigar. Sebegitu belahan jiwa. Nah, itu kan istilah orang Jawa yang penuh dengan filosofis gitu. Nah, jadi garwa itu sigarane nyowo. Setengahnya nyawa. Kalau katanya Tulus, aku itu sepatu kanan, istri itu sepatu kiri kan gitu. Katanya Tulus begitu. Kutsu. Gitu. Jadi kalau cuman sepatu kanan tok bisa jalan nggak bisa, tapi engkleng kan? Iya. Nah gitu engkleng. Itu enggak boleh kalau punya sebelah aja dipakai itu enggak boleh dalam syariat kan. Si ahadukum Ya enggak. Oh iman. Indalin wahid. Oh iya. Wah, ini anak pondok banget nih. Pondok memang. Iya. Diulang nih. Layar sih. ulang. Dan itu hadis sekali pakai dia. Habis itu diulang lupa dah. Lanjut Itu. tadi. Jadi kalau proses yang paling pertama setelah nikah itu harus itu ikhlas, terus kemudian tuh manunggal, nyawiji, menyatu. Satu sama lain tuh menyatu, memahami dari hati, memahami dari pikir dulu lah. Ya. Pikir dulu, disamakan visi misinya gimana. Caranya gimana ya, komunikasi itu. Komunikasi. Karena jembatannya cuma komunikasi. Komunikasi putus, komunikasinya tidak selesai sudah. Betul. Ya, marah-marah jadinya. Ya, Datang makanya ke rumah. komunikasi. Jadi samakan visi misi rumah tangga ini mau bawa kemana, mau punya rumah, anggapan belum punya rumah ya awal nikah itu, mau punya rumah targetnya kapan, apa yang harus dilakukan, mau punya anak berapa, nanti untuk ini itunya gimana, pengelolaan keuangan gimana, mau save nyimpen uang tabungan berapa setiap bulan, itu dibicarakan semuanya. Benar. Jadi itu untuk proses manunggal itu prosesnya seperti itu secara pikiran. Satu sama lain kan sekali lagi punya adat kebiasaan yang berbeda, ya kan, maka disamakan visi misinya itu. Terus kemudian secara hati juga harus menyatu, ya kan, secara hati juga harus sama-sama menyatu. Pakai istri. Kunna libasul lakum walakum libasul lahun. Istri itu pakaian, suami itu pakaian buat istrinya, istrinya pakaian buat suaminya. Sama-sama menutup aib satu sama lain. Benar.
Tuh, jadi kalau nggak pakai baju kan telanjang kan. Iya, Maka pasangan itu sebagai penutup aib kita. Jadi aibnya istri nggak boleh dibuka ke orang lain, aibnya suami juga nggak boleh. Kalau kelahi jangan ceritakan ke orang lain. Maka aku selalu menawarkan kepada pengantin itu, kalau ada masalah nggak bisa cerita sama orang lain, datang ke KUA. Padahal kami ini sebagai pihak netral, ya kan, yang paling nggak mungkin kami jadi kompor. Betul. Walaupun kami bisa jadi nggak bisa ngasih solusi, tapi paling nggak jadi teman pendengar. Berarti KUA ini menyediakan tempat konsultasi seperti itu. Betul. Nah, penting ini kadang-kadang orang tahunya cuma catatan nikah. Kalau sudah masalah konflik rumah tangga itu tidak bisa diselesaikan, ada KUA yang bisa menyelesaikan. Tapi jangan pas mau cerai baru ke KUA. Jangan. Pas ada masalah-masalah itu. Jangan sampai lah bercerai itu. Memang diperbolehkan tapi kan dibenci. Benar. Ya makanya ada satu nasihat juga. Ini walaupun belum nikah ya, tapi kan orang ngasih nasihat tumpah sudah kan. tumpah. Masa orang meninggal Harus meninggal dulu. meninggal dulu baru ceramah tentang nikah kan? Iya. Itu pembelaan. Nah jadi laki-laki atau suami, istri maupun anak dalam satu rumah tangga itu kalau bisa jangan berebut untuk menuntut hak. Ya. Kamu sebagai istri kewajibanmu lakukan, gitu kan. Istri juga nuntut. Tapi bagusnya kedua-duanya itu saling berebut melaksanakan kewajiban. Karena kalau masing-masing itu berlomba-lomba untuk melaksanakan kewajiban, otomatis hak istri itu akan terpenuhi, hak suami akan terpenuhi. Insyaallah. Ya. Jadi kalau siap komunipat, tinggal tarikan Arif. bagi yang mau silakan hubungi kontak di bawah. Leader. Pokoknya DM aja langsung DM. Instagramnya di bawah sini. Kan ya kayak gitu ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Betul. Terima kasih ya. Sebenarnya panjang malam ini kalau bahas tentang closing statement dulu dari Pak Mudin ini. Harus. Karena kan kita di rumahmu nyaring-nyaring. Tapi kalau dengar istri. Ya, gimana Pak? Nasihat yang paling sering atau Closing statement lah sudah. Closing statement Ya, lah. closing statement yang ini pesan yang selalu kubawa kepada semua pengantin setiap selesai akad nikah ya. Ya aku di awal pernikahan tuh, di awal proses akad itu selalu kutanya. Ya. Nikahnya sama siapa? Ya kan? Betul apa enggak namanya sudah di satu sama lain, betul enggak nyebutnya sudah. Ada yang maksa apa ikhlas apa enggak nikahnya? Ada yang maksa apa enggak? Itu selalu kutanya. Mereka selalu bilang iya, betul sudah ikhlas Pak, ikhlas. Oke. Nanti di akhir baru tak sampaikan bahwa pernikahan itu bukan tentang penyesalan. Tapi pernikahan adalah tentang memperbaiki satu sama lain. Karena Allah itu tidak pernah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Yang bisa kita cari bukan yang paling sempurna, tapi yang bisa saling menyempurnakan satu sama lain. Keren. Besok datang ke rumah ya. Tepuk tangan nih. Menarik. Sayang sekali, cepat sekali kita waktunya ya. 4 jam kita bahas ini. Episode 2, 3 dan selanjutnya. Yos. Dan jangan lupa datangin KUA terdekat kalau butuh konsultasi masalah pernikahan ya. Betul. KUA terbuka berapa jam? Jangan 24 jam Pak, kasihan. 24 Ya, jam kerja. pribadi. Ya, jam kerja. Jangan juga pribadi tengah-tengah malam. Marah istri KUA nanti. Istri KUA. Istrinya Pak KUA. Pak Mudin. Ya udah, thank you ya. Semoga bisa kita bicarakan lagi dan terus kita dapat wawasan, terus kita bertambah ilmunya. Amin. Semangat. Kadang kita mengira pernikahan itu tentang mencari seseorang yang bisa membuat kita bahagia. Padahal pernikahan bukan soal mendapatkan, tapi juga menjadi satu. Bukan lagi engkau dan aku, tetapi tentang kita. Bukan tentang menemukan yang sempurna, tapi juga belajar menyempurnakan satu sama lain dengan segala kekurangan yang dibawa. Bahwa pernikahan adalah tanda kasih Tuhan di muka bumi. Lewat pernikahan, Allah ingin menunjukkan bahwa cinta sejati
tidak hanya berbunga dalam kata, tetapi berakar di dalam tanggung jawab, kesetiaan, dan pengorbanan. Cinta yang tanpa arah ilahi akan mudah pudar oleh waktu, letih oleh ego, dan hancur oleh amarah. Pernikahan bukan sekedar tempat beristirahat dari dunia, tetapi tempat kita belajar menjadi manusia seutuhnya. Dan pasangan kita adalah cerminan yang paling jujur untuk membenahi diri. Kunci rumah tangga adalah sabar dan syukur, di mana setiap perbedaan mengajarkan pengertian dan setiap luka menjadi pelajaran tentang cinta yang lebih matang. Jangan menikah untuk mencari kebahagiaan, tetapi menikahlah untuk berbagi kebahagiaan. Sebab dua hati yang ingin memberi akan membangun surga kecilnya di dunia. Dan ingatlah, ketika dua orang menikah, Allah tidak hanya menyatukan mereka, tetapi juga menuliskan takdir baru bagi keduanya. Maka libatkanlah Allah di setiap langkah. Jadikan pernikahanmu bukan sekedar ikatan di atas kertas, tetapi perjalanan spiritual menuju cinta yang paling hakiki, yaitu cinta kepada Ilahi Rabbi. Karena cinta sejati bukan yang membuatmu terbang, tetapi yang menuntunmu pulang kembali kepada Tuhanmu. Pernikahan bukan akhir dari pencarian cinta, tetapi awal dari perjalanan menuju Tuhan.